A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini kita bisa jumpa lagi, dan jumpa kita ini insyaallah adalah jumpa yang bermanfaat, karena jumpa kita adalah jumpa yang kita ikhtiarkan untuk kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita ketahui, kita sadar bahwa ilmu yang bermanfaat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah kita dapatkan sesungguhnya, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan siang hari ini kita coba untuk mengangkat tema, yaitu melawan musuh, sehingga musuh bisa kita kalahkan dengan senjata pamungkas, yaitu kitab suci Al-Quran. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di dalam Al-Quran kita akan dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala betapa bahwa penjelasan-penjelasan Al-Qur'an lah yang kemudian bisa membuat diri kita ini mampu untuk melumpuhkan musuh abadi kita, musuh setiap manusia, musuh anak cucu Adam atau Bani Adam. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an bahwa musuh abadi manusia, musuh abadi Bani Adam, musuh kita semuanya tidak lain dan tak bukan adalah syaitan. Allah jelaskan di dalam surat Yasin, sahabat-sahabat rahimakumullah. Surat ke-36 ayat 60 sampai dengan 63. Kita yang melazimkan membaca surat Yasin ini, maka kita akan dapatkan kalimatnya di ayat 60 sampai dengan 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah aku ingatkan sejak dahulu, sejak orang-orang tua kamu, hai anak cucu Adam, hai Bani Adam, atau kita semua sahabat-sahabat rahmatullah. Bukankah aku telah mengingatkan, memerintahkan kamu semuanya, kita semuanya, sahabat-sahabat rahmatullah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Janganlah engkau menjadi pengabdi syaitan. Janganlah engkau menjadi insan yang menyembah syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bagaimana mungkin kemudian sesungguhnya engkau hai bani Adam seraya demikianlah kemudian menyembah syaitan, padahal Allah sudah menjelaskan juga innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya dia adalah musuh
yang nyata bagimu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Oleh karena itu sembahlah aku saja, kata Allah. Yaitu sembahlah Allah saja, kata Allah. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Bahwa dengan menyembah Allah, mengabdi, berperaturan pada peraturan Allah Subhanahu wa taala, itulah sikap langkah beragama yang benar, beragama yang lurus. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Yang kemudian Allah ingatkan pula bahwa sesungguhnya telah banyaklah anak cucu Adam ini, wa laqad adalla minkum jibilan katsira, yang telah disesatkan oleh syaitan itu. Oleh karena itu, melihat kenyataan demikian, mendengar apa yang sudah Allah informasikan, beritahukan, jadikan itu bahan renungan. Hai engkau orang-orang yang berakal, seraya demikian sahabat-sahabat yang berakal. Afalam takunu ta'qilun, apakah kemudian kamu tidak menggunakan akalmu untuk melihat kenyataan yang demikian? Sahabat-sahabat Allah, di ayat-ayat lain akan kita dapatkan penjelasan, penegasan lagi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa musuh manusia, musuh anak cucu Adam, musuh Bani Adam itu adalah syaitan. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah sudah menjelaskan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kita semua sahabat-sahabat Allah. Hai manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah apa-apa yang sudah disediakan oleh Allah yang halal dan yang baik. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Naik ke ayat berikutnya sahabat-sahabat termokolah, yaitu di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, tunduk patuh berserah dirilah kamu seutuhnya kepada Allah. Menjadilah kamu orang-orang yang muslim, tunduk patuh menyerah seutuhnya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah sahabat-sahabat Rasulullah, di ayat lain kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala senjata. Senjata pamungkas, senjata yang dengan izin Allah mampu mengalahkan musuh kita ini. Musuh abadi kita, sahabat-sahabat termokullah. Di mana kita dapatkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa sesungguhnya Allah sudah memberikan senjatanya sesungguhnya yang untuk bisa melawan, bertempur, bahkan bisa mengalahkan musuh. Kita dapatkan tentang senjata pamungkas dari Allah ini sahabat-sahabat rahmatullah ada di dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 36 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa may ya'su an dzikrir rahman, barang siapa yang tidak memperdulikan tentang azikr, peringatan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Azikr, kitab suci, peringatan kitab suci, agama yang diturunkan oleh Allah, yang notabene bahwa Allah itu bersifat kasih dan sayang, yang berarti memang Allah dengan kasih sayangnya menjaga, memelihara Bani Adam ini supaya kemudian bisa mengalahkan musuhnya. Di sana Allah jelaskan, barang siapa yang tidak memperdulikan akan pengajaran, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kasih sayang, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka Allah biarkan
setan kemudian menjadi teman koribnya, menjadi penyerta orang yang demikian itu selama-lamanya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya setan itu menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, yang kemudian sampailah kepada penguasaan setan terhadap dirinya. Mereka sesungguhnya sudah tidak lagi berada pada jalan yang benar, di luar jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada pada kesesatan, tetapi mereka menyangka bahwa mereka masih dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana bisa mengalahkan setan yang setan itu sudah menjadi penguasa dirinya, yang setan itu sudah ada di dalam dirinya? Mereka berhasil dikuasai oleh setan. Bani Adam ini sudah dikuasai oleh setan. Bagaimana mungkin bisa mengalahkannya? Syaratnya adalah sebelum bertempur dan setan-setan itu berhasil menguasai, mengalahkan kita, maka kita gunakan Al-Quran ini sebagai senjata pamungkasnya. Jangan kemudian kita tidak menghiraukan Al-Quran. Wa may ya'su 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya untuk mengalahkan setan, yaitu jangan mengikuti jejak langkah setan. Itulah cara-caranya. Yang mana langkah-langkah setan itu, yang mana sikap-sikap setan itu yang tidak boleh kita ikuti. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Al-Quran menjelaskan kepada kita, jangan ikuti langkah setan. Langkah setan itu adalah sikap-sikap setan yang tidak boleh kemudian kita ittiba kepadanya. Dimulai dari mana sahabat-sahabat rahimakumullah yang tidak bolehnya kita mengikuti jejak langkah setan ini? Yaitu adanya kesombongan yang ada pada diri kita. Menghina sesama, tidak taat pada apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh setan yang tidak boleh kita meniru mencontohnya. Yaitu yang bagaimana? Manakala Allah memerintahkan pada para malaikat dan setan pada waktu itu, ketika Allah akan menghadirkan Adam di surga, yang tujuannya kemudian Allah akan memfungsikan Adam di bumi sebagai khalifah, maka pada saat itu para malaikat memberi penghormatan, sujud kepada Adam, memberi penghormatan. Dan iblislah yang kemudian, atau setanlah yang membantah, yang membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau. Dia merasa bahwa dirinya adalah lebih mulia daripada Adam karena diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam dari tanah. Sahabat-sahabatkullah, kesombongan inilah berawal langkah-langkah yang dilalui oleh setan yang tidak boleh kita ikuti. Mengapa sahabat-sahabat rahimakumullah kesombongan sebagai awal langkah setan yang tidak boleh kita ikuti? Karena berbahaya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Berbahaya itu di mana? Karena dari kesombongan inilah kemudian merebak kepada kedengkian. Kalau sudah dengki, yang ada adalah dendam. Dan terus bergurir, terus menjalar sikap-sikap setan yang tidak boleh kita ikuti. Yang sesungguhnya itu adalah penyakit yang mestinya kita antisipasi sejak awal. Jangan sampai ada pada diri kita. Karena itu langkah-langkah setan yang tidak boleh kita ikuti. Sahabat-sahabat rahimakumullah, setan ini juga sangat luar biasa. Kenapa sahabat-sahabat rahimakumullah? Kalau kita tidak mengerti, maka tanpa kita sadari, kita sesungguhnya sudah dikuasai setan. Dan kalau sudah dikuasai setan, maka perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan merusak, perbuatan-perbuatan durhaka itu menjadi indah.
Dan memang itu adalah kerja setan yang kita harus mengerti dan harusnya kita lawan dan kemudian kita kalahkan. Setan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Di hadapan Allah dia berjanji bahwa dia akan menyesatkan anak cucu Adam, dijadikannya indah perbuatan-perbuatan durhaka, kekafiran, pengrusakan pada diri anak Adam, dan anak Adam ini asik dengan perbuatan-perbuatan jahat. Itu kerja setan, sahabat-sahabat. Dia berupaya untuk menyesatkan semua anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali anak cucu Adam yang berperaturan pada peraturan Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kita harus mengerti. Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Yang berarti bahwa Al-Quran adalah senjata pamungkas untuk mengalahkan syaitan. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Sikap-sikap kejiwaan syaitan yang tidak boleh kita ikuti. Termasuk pula lah pekerjaan-pekerjaan setan, amal-amal setan yang tidak boleh kita ikuti. Dan kita tidak boleh ada di dalamnya. Melakukan pekerjaan yang sama. Yang sama dengan pekerjaan setan. Yang mana itu sahabat-sahabat rahimakumullah pekerjaan setan? Silahkan lihat sahabat-sahabat rahimakumullah di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, miras dan sejenisnya, narkoba dan lain-lain sebagainya, minuman keras, berjudi, sahabat-sahabat rahimakumullah, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah dan sejenisnya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhi perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jauhi. Allah jelaskan demikian. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah sahabat-sahabat rahimakumullah, miras, berjudi, mengundi nasib, melakukan pengorbanan untuk berhala dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan. Dan setan dengan pekerjaan-pekerjaan itu menggiring kita untuk saling bermusuhan. Dan ujungnya dari permusuhan itu adalah tidak segan-segan kita saling membunuh. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Soal makanan dan minuman yang menjadikan setan ini mengendarainya untuk menguasai diri kita. Makanan dan minuman yang haram. Inilah sahabat-sahabat rahimakumullah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang haram, makanan, minuman, perolehan-perolehan yang haram, mengenakan segala sesuatu yang haram, itu mestinya kita hindari. Karena darinya, setan itu menguasai dirinya. Dia mendompleng yang demikian itu untuk menguasai dirinya. Makanan dan minum yang haram menjadi darah, maka darah itu bersemayam di seluruh tubuh kita, di kolbu kita, di pemikiran kita. Maka yang terjadi adalah diri kita ini, na'udzubillah min dzalik, menjadi yang dilumpuhkan, yang dikuasai oleh syaitan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah apa-apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal dan yang baik. Dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tidak ada senjata pemungkas untuk bisa bertempur dan kemudian mengalahkan musuh abadi kita, yaitu setan, kecuali Al-Quran, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian adalah keikhlasan di dalam kita melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tidaklah kemudian bisa dikalahkan, diperdaya oleh setan. Yaitu hanya teruntuk orang-orang yang ikhlas mengabdi berperaturan pada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin ila akhir ayat. Dan tidaklah aku perintahkan, kata Allah, kepada kamu semua, pada kita semuanya, wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, taat berperaturan pada peraturan Allah, kecuali dengan cara yang ikhlas, yang lurus, yang bersih, benar-benar semata karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan, bukan karena ingin mendapatkan jabatan dan lain sebagainya dari manusia. Yang kita harapkan adalah jabatan terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, itulah yang menjadi penegasan kepada kita semuanya sebagai anak cucu Adam, bahwa musuh sesungguhnya diri kita adalah bukan sesama, tetapi adalah syaitan. Setan inilah yang harus kita perangi, dan pada saat perang kemudian kita bisa mampu mengalahkannya dengan izin Allah kalau kita berpetunjuk kepada apa yang sudah diturunkannya. Kalau kita memegang senjata tangguh, canggih, ampuh, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk kemudian kita pada saat bertarung, dan pada hakikatnya kita sedang bertarung, kemudian kita memenangkan pertarungan. Sukses kita pada kehidupan di dunia, selamat bahagia pada kehidupan di akhirat kelak. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.